adik-adik, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini Kak Febri akan membahas latihan penilaian akhir tahun biologi untuk kelas 11. Sebelum kita mulai bahas soalnya, jangan lupa mampir ke playlist biologi kelas 11 ya untuk menyimak materi-materi lengkapnya. Yuk kita langsung mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah... Nah, kita bahas satu persatu organ-organ yang ditunjuk oleh gambar ya. Mulai dari A. A adalah pleura, yaitu selaput yang berfungsi untuk membungkus paru-paru. Lalu B adalah alveolus, selaput tipis dengan pembuluh kapiler, di mana di tempat inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu C adalah rongga hidung, di sini udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung lalu dihangatkan. D adalah rongga mulut. E adalah trakea atau tenggorokan yang menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru. Di dinding trakea terdapat silia-silia halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Lalu F adalah diafragma, otot pernapasan yang terletak di bawah paru-paru memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Jadi jawaban yang tepat adalah B, alveolus. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan mekanisme pernapasan dada pada saat inspirasi berikut ini. Dari kelima mekanisme tersebut, proses pernapasan dada yang benar secara berurutan adalah... Nah, perhatikan ya, ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Di mana pada pernapasan dada, otot yang bekerja adalah otot-otot antar tulang rusuk, sementara pada pernapasan perut yang bekerja adalah diafragma. Nah, pada saat proses inspirasi, otot-otot tersebut akan mengalami kontraksi, sebaliknya pada saat ekspirasi, otot-otot tersebut akan mengalami relaksasi. Jadi, jika kita urutkan mekanismenya pada proses inspirasi pernapasan dada adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah otot-otot antar tulang rusuk akan mengalami kontraksi, sehingga tulang rusuk akan terangkat. Jika tulang rusuk terangkat, maka rongga dada akan membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan paru-paru akan lebih kecil daripada tekanan udara di luar paru-paru, sehingga udara dari luar akan menekan masuk. Sehingga urutannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 3. Permukaan kulit pada cacing tanah selalu lembab. Berfungsi untuk apa? Nah, jika kita perhatikan, cacing tanah selalu hidup di tempat yang lembab atau di tanah yang lembab. Karena cacing melakukan pernapasan dengan cara difusi lewat permukaan tubuhnya. Oksigen dan CO2 akan bertukar melalui permukaan kulit yang tipis dan banyak pembuluh darah. Karena itulah kulitnya harus selalu lembab, karena proses difusi tidak dapat terjadi jika kulitnya kering. Maka jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah D, memudahkan difusi oksigen. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan skema pembentukan urin berikut ini. Proses yang terjadi pada nomor 2 dan filtrat X secara berurutan adalah... Nah, seperti yang sudah kita bahas, proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di mana filtrasi sendiri adalah penyaringan darah di glomerulus yang menghasilkan urin primer. Lalu tahap kedua, reabsorpsi, itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna di tubulus proksimal. Hasilnya adalah urin sekunder. Lalu urin sekunder masuk ke tahap ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tak berguna yang terjadi di tubulus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Maka nomor 2 adalah reabsorpsi dan X adalah urin primer. Lanjut nomor 5. Jika urin diberi reagen Benedict dan setelah dipanaskan menjadi berwarna jingga, berarti urin tersebut mengandung apa? Ada beberapa jenis uji makanan yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah uji ada atau tidaknya amilum. Kita menggunakan reagen Lugol. Jika zat makanan yang kita uji positif mengandung amilum, maka akan terbentuk warna biru kehitaman. Lalu yang kedua adalah uji protein. Uji protein kita lakukan dengan menggunakan reagen Biuret. Jika protein ada di zat makanan tersebut, maka akan terbentuk warna ungu. Selanjutnya, uji glukosa. Kita gunakan reagen Benedict. Jika positif mengandung glukosa, akan terbentuk warna merah bata atau orange. Dan yang terakhir adalah zat lemak.
Kita menggunakan kertas buram. Jika mengandung lemak, maka kertas buram akan berubah warna menjadi transparan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah C, glukosa, karena menggunakan reagen Benedict dan setelah dipanaskan terbentuk warna jingga atau merah bata. Nomor 6. Beberapa zat diuretik, contohnya alkohol, akan menyebabkan volume urin yang semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan apa? Perhatikan ya, ketika kita mengonsumsi alkohol, maka alkohol akan menurunkan atau menghambat sekresi antidiuretik hormon. Selain menurunkan sekresi ADH, juga akan menyebabkan pelebaran arteriol aferen sehingga akan meningkatkan filtrasi di glomerulus, sehingga akan terjadi diuresis. Artinya akan terjadi pembentukan urin yang sangat banyak dan kita akan mengeluarkan urin terus-menerus. Jadi jawaban yang benar adalah D, alkohol menghambat kerja ADH. Nomor 7. Di bawah ini yang tidak termasuk pengaruh dari saraf simpatik pada kerja organ tubuh yaitu seperti yang sudah dibahas di video materi sistem koordinasi, saraf otonom itu terbagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik yang kerjanya antagonis alias berkebalikan. Nah, kalian bisa pause videonya untuk menyimak selengkapnya ya. Jadi kalian bisa catat ulang di buku catatan kalian. Jika kita simpulkan, maka kerja saraf simpatik adalah mempercepat denyut jantung, mempersempit diameter pembuluh darah, memperlambat proses pencernaan, memperkecil bronkus, memperlambat gerak peristaltik, memperlebar pupil, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, dan meningkatkan sekresi adrenalin. Jadi nomor 7, yang tidak termasuk pengaruh dari saraf simpatik adalah C, karena saraf simpatik justru memperlambat pencernaan. Nomor 8. Uji refleks kerap kali dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak dengan perlahan ke tempurung lutut, sehingga tungkai bawah akan bergerak ke depan secara tidak sadar. Lengkung refleks yang menghasilkan gerakan tersebut mempunyai jalur sebagai berikut. Berdasarkan urutan jalannya rangsang, ada 2 macam gerak, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Di mana gerak sadar itu urutannya impuls akan diterima oleh indera, dilanjutkan ke saraf sensorik, diantarkan ke otak, lalu diolah informasinya, dan diberikan kepada saraf motorik, lalu diantarkan ke efektor sehingga terbentuklah respon. Sementara pada gerak refleks, impuls diterima oleh indera, diantarkan ke saraf sensorik, lalu diantarkan ke sumsum tulang belakang, langsung kepada saraf motorik, lalu menuju efektor sehingga terbentuklah respon. Jadi sesuai gambar yang ada di soal, yang menjadi indera itu adalah kulit yang ada di tempurung lutut, sementara efektornya adalah otot pada tungkai bawah. Berarti urutannya adalah lutut, sensorik, sumsum tulang belakang, motorik, kaki. D. Lanjut ke nomor 9. Kelenjar hipofisis dinamakan juga master of gland karena mensekresikan berbagai hormon yang akan mengatur berbagai kegiatan dalam tubuh. Di bawah ini merupakan pasangan yang sesuai antara hormon yang dihasilkan oleh hipofisis dan fungsinya, kecuali yang mana. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior menghasilkan hormon somatotropin yang membantu proses pertumbuhan, lalu hormon prolaktin atau laktotropik yang merangsang pembentukan ASI, tirotropin hormon yang memicu kerja kelenjar tiroid, adrenokortikotropik yang memicu kerja kelenjar adrenal, lalu FSH dan ICSH yang memicu proses gametogenesis, dan LH yang berfungsi untuk mengendalikan hormon-hormon kelamin. Lalu lobus media yang menghasilkan MSH, yaitu hormon yang mengatur proses pigmentasi. Kemudian lobus posterior menghasilkan vasopresin atau ADH yang mengatur penyerapan air di ginjal, dan oksitosin yang memicu kontraksi pada saat proses persalinan. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah E, karena ADH bukan untuk pengeluaran air susu ibu. Kita lanjut ke nomor 10. Proses mendengar dimulai dengan adanya gelombang bunyi yang masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan membran timpani atau gendang telinga. Selanjutnya getaran akan diteruskan ke nervus auditorius melalui... Nah, perhatikan ya urutan jalannya getaran yang masuk ke dalam telinga. Getaran masuk lewat lubang telinga dan berjalan di sepanjang saluran telinga hingga akhirnya bertemu dengan gendang telinga atau membran timpani.
Di balik membran timpani ada 3 tulang-tulang pendengaran secara berurutan yaitu malleus, incus, dan stapes. Lalu setelah itu akan melewati tingkap bundar. Setelah tingkap bundar, getaran akan masuk ke dalam koklea. Jadi berarti urutannya adalah sebagai berikut. Getaran masuk ke lubang telinga, lalu masuk di sepanjang saluran telinga, menuju membran timpani, lalu melewati malleus, incus, stapes, akhirnya melewati tingkap bundar dan masuk ke koklea. Jadi berarti urutannya yang benar adalah D. Lanjut lagi nomor 11. Perhatikan gambar organ reproduksi pria di bawah ini. Bagian yang berfungsi menghasilkan sperma dan diikat pada proses sterilisasi adalah yang mana? Nah, kita bahas satu persatu ya bagian-bagiannya. Yang nomor 1 itu adalah vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma keluar dari epididymis menuju ke kantung vesicula seminalis. Nomor 2 itu adalah tubulus seminiferus, yaitu kumpulan saluran yang ada di dalam testis. Fungsinya adalah tempat pembentukan sperma. Lalu nomor 3 klitoris, yaitu kulit yang membungkus testis. Lalu nomor 4 epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok tempat pematangan sel-sel sperma. Jadi jawabannya yang menghasilkan sperma nomor 2 dan yang diikat pada saat sterilisasi adalah nomor 1. Lanjut nomor 12. Perhatikan gambar oogenesis di bawah ini. Ootit yang mempunyai kromosom haploid yaitu nomor berapa? Nah, oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum yang didahului oleh sel induk yang dinamakan oogonium. Oogonium ini memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Lalu, oogonium tersebut akan memperbanyak diri lewat pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer yang masih diploid. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang haploid. Lalu, oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 membentuk ootit yang haploid dan 3 polosit. Selanjutnya, ootit akan dimatangkan membentuk ovum. Jadi, ootit itu adalah nomor 4. Berikutnya nomor 13. Fase di mana terjadi pembentukan korpus albikan karena sel telur dibuahi oleh sel sperma adalah, nah perhatikan ya, ini adalah siklus menstruasi pada wanita sekitar 28 hari, itu ada 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, yaitu fase peluruhan dinding rahim, dilanjutkan fase praovulasi, yaitu fase pematangan folikel, dan ditandai dengan sekresi LH yang terus meningkat, karena LH akan memicu ovulasi. Berikutnya fase ovulasi, yaitu fase lepasnya ovum dari folikel, ditandai dengan pecahnya folikel dan terbentuklah korpus luteum. Fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi, yaitu fase pembentukan korpus albikan, terutama jika terjadi pembuahan antara sel sperma dan ovum. Jawaban yang benar berarti C. Nomor 14, sel T supresor adalah tipe limfosit yang berfungsi untuk apa? Nah, materi ini sudah kita bahas tuntas di video sistem pertahanan tubuh ya. Sel T terbagi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Sel T memori berfungsi mengingat jika terjadi infeksi lagi, sementara sel T efektor terbagi menjadi sel T sitotoksik, sel T helper, dan sel T supresor. Sel T sitotoksik berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, sel T helper mengaktifkan sel B plasma, mengaktifkan sel T jenis lain, dan mengaktifasi makrofag. Lalu sel T supresor berfungsi untuk menekan kerja sel B dan sel T setelah sistem kekebalan tubuh kita sudah berhasil membunuh antigen. Lanjut ke nomor 15. Virus HIV sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Karena apa? Nah, seperti yang kita tahu, virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, tepatnya adalah sel-sel limfosit T helper, di mana tanpa sel T helper, sel B tidak bisa menghasilkan antibodi dan makrofag serta sel T killer tidak dapat diaktifkan untuk menghancurkan patogen. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke adik-adik, 15 soal sudah kita bahas. Kalian bisa cari lagi latihan soal penilaian akhir tahun di playlist Biologi kelas 11. Terima kasih untuk yang menyimak. Semoga bermanfaat dan kakak doakan semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik, nilai yang bagus di akhir tahun ini. Terima kasih, tetap belajar bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja.